Perkenalkan, nama saya Christina Bernadette Katereng dengan NIM 2101140153. Di sini saya akan melakukan video simulasi mengajar pada mata pelajaran IPA pada kurikulum K13 di kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran 2. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, baik, ada yang jawab senang, ada yang jawab luar biasa ya. Jadi ibu rasa bahwa pagi hari ini anak-anak dalam keadaan yang sangat luar biasa dan sangat senang. Ibu harap sepanjang pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak selalu dalam keadaan yang semangat. Oke? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu minta salah satu dari adik-adik untuk membawa kita dalam doa. Karena hari ini tanggal 17, maka ibu minta kesediaan nomor urut 17 Yakobus untuk membawa kita dalam doa. Silakan ada. Oke, baik, terima kasih untuk Yakobus yang sudah membawa kita dalam doa pembuka. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran dari kalian semua, oke? Tolong didengar namanya baik-baik ya. Oke, selanjutnya ibu minta kesediaan Anissa untuk membawa kita dalam lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Anissa. Oke, baik, terima kasih Anissa yang sudah memimpin kita dalam lagu dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya ibu mau bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa di sini yang masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Oke, silakan Joko. Ya, benar sekali. Pelajaran kita sebelumnya kita berbicara tentang organ gerak manusia dan hewan. Mari kita tepuk tangan untuk Joko. Oke, baik anak-anak. Ibu mau mengajak anak-anak untuk flashback kembali ke materi sebelumnya. Jadi, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang organ gerak pada manusia dan juga hewan. Sekarang ibu mau bertanya lagi kepada kalian, siapa di sini yang masih ingat ada berapa macam organ gerak dan coba sebutkan macam organ gerak tersebut. Yang mau menjawab boleh raise hand terlebih dahulu, angkat tangannya, kemudian silakan menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan tadi. Oke. Silakan yang mau menjawab boleh angkat tangannya. Oke, nampaknya cuma John yang mengangkat tangan ya. Oke, silakan John menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan. Iya, benar sekali. Jadi ada dua macam alat gerak yang dimiliki oleh hewan dan manusia, yaitu yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua alat gerak pasif, di mana organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Yang pertama, alat gerak aktif, yaitu berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang, seperti yang sudah disampaikan oleh John. Oke, mari kita beri aplaus untuk John. Oke anak-anak, karena tadi John telah menjelaskan kepada kita semua tentang macam-macam organ gerak pada manusia dan juga hewan, maka pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi organ gerak pada hewan, khususnya pada hewan vertebrata. Maka dari itu, sekarang ibu mau bertanya lagi kepada anak-anak sekalian, siapa di sini yang mengetahui tentang apa itu hewan vertebrata? Yang mau menjawab boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, baik, silakan Yakobus. Iya, benar sekali. Jadi hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Ayo anak-anak, mari kita beri aplaus untuk Yakobus. Oke, baik anak-anak, jadi pada pagi hari ini kalian akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan juga bahasa Indonesia dalam satu kali pertemuan. Jadi pada pembelajaran IPA, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar organ gerak hewan pada PPT dan bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis fungsi gerak hewan vertebrata dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik dapat mendesain pola sederhana organ gerak hewan vertebrata dengan benar. Kemudian anak-anak, pada pembelajaran bahasa Indonesia ada dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak. Yang pertama, setelah membaca teks pada bahan ajar, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik dapat merumuskan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks dengan benar. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran inti kita, ibu minta kita semua untuk berdiri dari tempat duduk kita untuk melakukan tepuk PPK.
IPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, luar biasa sekali. Sekarang silakan duduk kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke, baik anak-anak. Jadi, Ibu akan menampilkan beberapa gambar hewan-hewan Febrata pada LCD dalam bentuk PowerPoint. Oke, mari kita sama-sama perhatikan PowerPoint di atas. Ya, setelah diperhatikan hewan-hewan Febrata pada LCD, coba anak-anak sebutkan apa saja hewan-hewan di atas. Yang mau bicara boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, silakan Yakobus. Ya, benar sekali, ada kambing, ikan, burung, dan juga katak. Jadi, Ibu rasa bahwa anak-anak di kelas ini tentunya sudah pernah melihat kambing, ikan, burung, dan juga katak. Karena hewan-hewan tersebut tentunya sudah sering sekali kalian jumpai, baik itu di rumah, di kebun, dan juga di laut. Oke, baik anak-anak. Jadi, dari gambar di atas yang sudah disebutkan oleh teman kalian, Yakobus, bahwa ada gambar kambing, ikan, burung, dan juga katak. Jadi nanti dari gambar tersebut, kalian akan menganalisis apa saja sih fungsi dan juga gerak pada hewan Febrata tersebut. Kemudian, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan nama binatang yang sudah kalian sebutkan tadi. Oke, baik anak-anak. Jadi sekarang silakan anak-anak membuka bahan ajar dan juga perhatikan PowerPoint tentang gambar gerak hewan Febrata. Oke, jadi anak-anak bisa lihat di gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kemudian anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan anak-anak mencari data-data untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dalam LKPD dengan mencari di buku dan juga referensi materi dalam bahan ajar yang sudah disediakan oleh Ibu. Ibu berikan kesempatan 15 menit untuk anak-anak ke perpustakaan untuk mencari buku-buku atau referensi yang anak-anak mau pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD tersebut. Kemudian, setelah anak-anak menemukan buku-buku tersebut, silakan mulai berdiskusi di dalam kelompok yang sudah Ibu bagi. Oke, baik. Terima kasih anak-anak karena sudah menyelesaikan LKPD yang pertama. Selanjutnya, Ibu minta perhatian dari anak-anak semua untuk memperhatikan video yang sudah Ibu tampilkan di depan, di mana video ini berisi tentang cara mendesain pola sederhana organ gerak hewan Febrata. Oke, baik. Setelah anak-anak menonton video tersebut, silakan mulai mendesain pola sederhana organ gerak hewan yang sudah Ibu berikan, di mana anak-anak bisa melihat petunjuk-petunjuk pembuatannya pada video tersebut. Kemudian anak-anak bisa melihat juga pada LKPD dan juga bahan ajar yang sudah Ibu sediakan. Silakan mulai mengerjakannya. Baik, waktu 15 menit sudah selesai. Selanjutnya, Ibu minta perhatian dari anak-anak semua untuk membuka bahan bacaan pada LKPD dan juga pada bahan ajar yang sudah Ibu sediakan, di mana di situ terdapat teks bacaan yaitu gerak ikan dalam air. Kemudian anak-anak silakan mencermati dan menemukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf tersebut. Setelah itu, silakan berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ibu berikan waktu 15 menit untuk anak-anak mengerjakan LKPD tersebut. Silakan. Oke anak-anak, Ibu minta perhatiannya sedikit. Setelah anak-anak mulai merumuskan pokok pikiran tersebut, silakan untuk mulai mengembangkan pola sederhana alat gerak hewan yang sudah anak-anak buat sebelumnya dengan memberi sedikit warna pada pola tersebut dan mulai menulis ringkasan atau karangan dari ide pokok dan juga kalimat pengembang yang sudah anak-anak rumuskan sebelumnya dengan memperhatikan keterampilan penulisan yang baik. Sebelumnya di pertemuan sebelum Ibu sudah jelaskan bagaimana cara menulis kalimat yang baik dan juga benar. Kemudian setelah anak-anak mulai menemukan ide pokok dari paragraf tersebut, Ibu minta untuk anak-anak mulai merumuskan pokok pikiran tersebut dengan menuliskan ide pokok dari bacaan tersebut dengan kalimat pengembang dalam kolom yang disediakan dalam LKPD. Anak-anak bisa mencari referensi dan juga bahan-bahan bacaan yang menunjang atau contoh-contoh yang menunjang dalam proses pengerjaan di dalam bahan ajar yang sudah Ibu sediakan. Di situ sudah sangat lengkap mengenai pengertian, cara untuk mengembangkan, dan juga cara untuk menemukan ide pokok dari bacaan.
Silakan Ibu berikan waktu untuk anak-anak mulai mengembangkan dan menuliskan ide pokok tersebut. Silakan. Oke anak-anak, Ibu minta perhatiannya sedikit. Setelah anak-anak mulai merumuskan pokok pikiran tersebut, silakan untuk mulai mengembangkan pola sederhana alat gerak hewan yang sudah anak-anak buat sebelumnya dengan memberi sedikit warna pada pola tersebut dan mulai menulis ringkasan atau karangan dari ide pokok dan juga kalimat pengembang yang sudah anak-anak rumuskan sebelumnya dengan memperhatikan keterampilan penulisan yang baik. Sebelumnya di pertemuan sebelum Ibu sudah jelaskan bagaimana cara menulis kalimat yang baik dan juga benar. Oke baik, jadi sebelum Ibu minta dari setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya di depan kelas, Ibu minta untuk kita semua berdiri, kita melakukan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, Ibu minta langsung saja Ibu minta kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu, membawakan hasil pola sederhana yang sudah dibuat dan menunjukkan kepada teman-teman di depan kelas sambil membacakan ringkasan atau karangan yang dibuat di depan teman-teman di kelas. Oke, silakan kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu anak-anak. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk adik-adik teman-teman dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Oke baik, jadi sudah 4 kelompok yang presentasi, jadi berakhirlah sudah presentasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya setiap kelompok silakan maju untuk mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta coba apa yang anak-anak dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, baik, silakan Joko. Ya, jadi benar sekali yang apa dikatakan Joko bahwa pada proses pembelajaran kita hari ini kita belajar juga tentang ide pokok, di mana ide pokok ini merupakan inti dalam setiap paragraf, di mana di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang terletak di awal paragraf atau biasa disebut dengan deduktif, di akhir atau induktif atau di keseluruhan paragraf seperti yang dikatakan oleh teman Joko. Tepuk tangan dulu buat Joko. Oke baik, masih ada lagi yang mau menambahkan? Oke silakan Indah. Iya benar, jadi pada hari ini juga kita belajar tentang apa sih itu hewan vibrata, di mana seperti yang dikatakan oleh teman Indah bahwa hewan vibrata itu adalah golongan hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang yang tersusun dari vibrata, di mana hewan vibrata ini termasuk ke dalam hewan tingkat tinggi sehingga mudah dikenali bentuk tubuhnya. Oke, Ibu rasa cukup. Mari kita beri aplaus untuk pembelajaran kita pada hari ini dan juga terima kasih untuk Indah dan Joko serta teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan bagikan lembaran-lembaran kecil ini untuk Ibu berikan kepada setiap orang. Silakan dari setiap adik-adik menuliskan perasaan adik-adik selama proses kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Menurut adik-adik, kegiatan manakah yang paling menarik, kemudian apakah adik-adik sudah memahami pelajaran kita pada hari ini, dan juga bagaimana perasaan anak-anak atau adik-adik saat mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu. Silakan anak-anak atau adik-adik mulai menuliskan di dalam lembaran yang Ibu tampilkan ini, baik itu dalam bentuk kata-kata maupun gambar, emoji. Silakan gambar di kertas ini, kemudian dikumpulkan di depan meja Ibu. Selanjutnya silakan Ibu berikan waktu 15 menit untuk adik-adik mulai mengerjakan lembaran evaluasi di LKPD yang sudah Ibu sediakan di belakang. Silakan mulai membaca soalnya dan mengisi jawabannya. Setelah itu kumpulkan di depan meja Ibu. Baik, untuk adik-adik yang remedial, silakan menuliskan bagian-bagian organ gerak hewan-hewan berikut beserta dengan fungsinya. Yang pertama kelinci, kedua burung, dan yang ketiga kadal. Kemudian untuk pengayaan, silakan adik-adik buatlah gambar organ gerak salah satu hewan berikut dan berilah penjelasan secukupnya pada gambar, di mana hewan-hewan tersebut adalah yang pertama hewan kelinci, yang kedua katak, yang ketiga kadal, yang keempat ikan.
Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk membawa kita dalam doa. Ibu minta nomor urut 10, ya, Anes untuk membawa kita dalam doa. Silakan Anes.